dalam pembelajaran akuntansi perbankan. Sekarang kita akan membicarakan topik tentang simpanan dari bank lain. Adapun subtopiknya terdiri dari transaksi giro bank lain, transaksi deposito berjangka bank lain, dan transaksi sertifikat deposito bank lain, transaksi deposito on call bank lain, dan transaksi interbank call money. Materi ini akan disampaikan oleh Dede Arfian Harsi Nugroho, Nadia Pitaloka, Niken Eka Rahayu. Pembelajaran ini dilakukan di program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sekarang, mari kita saksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai simpanan dari bank lain yang dibahas di bab 6. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Dede Arfian Harsi Nugroho, yang kedua ada Nadia Pitaloka, dan yang ketiga ada Niken Eka Rahayu. Di dalam simpanan dari bank lain ini memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada transaksi giro bank lain, yang kedua ada transaksi deposito berjangka bank lain, yang ketiga ada transaksi sertifikat deposito bank lain, yang keempat ada transaksi deposit on call bank lain, dan yang terakhir ada transaksi interbank call money. Sebelum masuk ke yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain merupakan simpanan yang berasal dari bank-bank lain. Bank lain menempatkan dananya kepada suatu bank sehingga atas penempatan dana dari bank lain berupa simpanan dari bank lain. Bank penerima simpanan akan mencatat dalam kewajiban bank kepada bank lain. Simpanan dari bank lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposit on call, dan interbank call money. Yang pertama ada giro bank lain. Giro bank lain merupakan rekening giro yang dimiliki oleh bank lain dan dikelompokkan ke dalam kewajiban suatu bank. Giro bank lain ini biasanya diperlukan karena adanya transaksi antar bank dan adanya kerjasama antar bank pemilik rekening giro dengan bank penerbit rekening giro. Giro bank lain juga memiliki perlakuan akuntansi. Yang pertama itu adanya transaksi rekening giro bank lain diakui sebesar nominal setoran atau penarikan yang dilakukan oleh suatu bank. Setoran tunai diakui pada saat dana diterima, sedangkan setoran clearing diakui pada saat clearing efektif. Yang kedua, saldo giro bank lain disajikan sebesar kewajiban suatu bank kepada pemilik rekening giro bank lain. Yang ketiga, giro bank bermasalah tetap disajikan dalam akun giro. Dan yang terakhir, bank akan memberikan jasa giro dan jasa giro tersebut tidak dikenakan pajak. Untuk pembukaan rekening giro bank lain bisa dilakukan dengan setoran tunai atau melalui transaksi lalu lintas pembayaran. Pada umumnya, transaksi antar bank dilakukan melalui mekanisme lalu lintas pembayaran dalam negeri. Transaksi giro yang dilakukan secara tunai akan berpengaruh terhadap kas di suatu bank, dan transaksi yang terkait dengan giro bank lain yang dilakukan melalui lalu lintas pembayaran dalam negeri akan berpengaruh pada giro di Bank Indonesia. Di dalam giro bank lain terdapat ilustrasi, yaitu pada tanggal 1 Juli 2006 PT Bank Semar Surabaya membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan menyetorkan dana tunai sebesar 100 juta rupiah. Dan pada tanggal 5 Juli 2006 PT Bank Semar Surabaya membuka rekening giro di Bank Surabaya dengan melalui transaksi lalu lintas pembayaran, yaitu dengan mendebitkan rekening giro di Bank Indonesia sebesar 100 juta rupiah. Maka dari itu jurnal itu untuk tanggal 1 Juli 2006 karena adanya penyetoran dana secara tunai sebesar 100 juta rupiah, maka jurnal itu didebit ada kas 100 juta rupiah dan di kreditnya ada giro bank lain sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk jurnal tanggal 5 Julinya karena adanya pendebitan rekening giro di Bank Indonesia sebesar 100 juta rupiah, maka jurnal di debitnya itu ada giro pada Bank Indonesia sebesar 100 juta rupiah dan giro pada bank lain di kredit sebesar 100 juta rupiah. Untuk tanggal 10 Juli 2006, Anton nasabah Bank Semar Surabaya melakukan penarikan tabungannya melalui mesin ATM Bank Bima Surabaya sebesar 1 juta rupiah dan biaya penarikan ATM di bank lain sebesar Rp3.000. Maka untuk jurnalnya itu pada tanggal 10 di debitnya itu ada giro pada bank lain sebesar Rp1.003.000 dan di
kreditnya itu ada kas karena melakukan penarikan tabungan sebesar 1 juta dan adanya pendapatan komisi berupa biaya penarikan ATM sebesar Rp3.000. Nah, berikut ini adanya rincian giro di Bank Semar Surabaya, di mana pada tanggal 1 Julinya itu terdapat setoran tunai sebesar 100 juta rupiah, maka saldonya itu sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk tanggal 10 terdapat penarikan antar ATM sebesar 1 juta di debit dan komisi penarikan ATM di debit sebesar 3.000. Maka saldonya itu 100 juta dikurang 1 juta sebesar 99 juta dan dikurang 3.000 sebesar 98.997.000. Otomatis saldo per tanggal 31 Julinya itu sebesar 98.997.000. Dari data tersebut diketahui saldo terendah rekening giro Bank Semar pada bulan Juli 2006 sebesar 98.997.000. Misalnya jasa giro 3% per tahun dihitung dari saldo terendah, maka jasa giro yang dibayarkan kepada Bank Semar dapat dihitung sebagai berikut, yaitu jasa gironya itu 3% dikali 31 dibagi 365 dikali 98.997.000 akan menghasilkan sebesar Rp252.239. Maka jurnalnya untuk tanggal 31 yaitu ada pembebanan jasa giro, di mana di debitnya itu ada beban jasa giro sebesar Rp252.239 dan di kreditnya ada kewajiban segera jasa giro sebesar Rp252.239. Dan selanjutnya adanya pembayaran jasa giro, di mana di debitnya itu ada kewajiban segera jasa giro minus sebesar Rp252.239 dan di kreditnya ada giro bank lain sebesar Rp252.239. Selanjutnya akan dibahas oleh Niken. Selanjutnya adalah transaksi deposito berjangka bank lain. Deposito berjangka bank lain ini merupakan sertifikat berjangka yang penarikannya itu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah disesuaikan antara bank penerbit dengan bank yang menempatkan dananya dalam rekening deposito. Nah, di sini terdapat ilustrasi mengenai deposito berjangka bank lain. Pada tanggal 12 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membuka rekening deposito di Bank Surabaya sebesar 50 juta. Dananya berasal dari dana giro Bank Arjuna di Bank Bima dengan jangka waktu 3 bulan dan bunga 10% per tahun. Nah, jadi diketahui ini PT Bank Arjuna membuka rekening deposito sebesar 50 juta dan dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk jurnal yang pertama kali dijurnal oleh Bank Bima Surabaya yaitu pada tanggal 12 Agustus, yaitu pada saat pembukaan rekening deposito bank lain. Nah, untuk jurnalnya itu yang pertama giro bank lain Bank Arjuna di debit berkurang sebesar 50 juta. Lalu deposito Bank Arjuna di kredit bertambah sebesar 50 juta. Nah, kenapa giro bank lain ini berkurang di debit 50 juta? Karena Bank Arjuna ini membuka rekening deposito ini berasal dari dana giro yang ada di Bank Bima. Jadi giro bank lain Bank Arjuna ini berkurang untuk membuka rekening sebesar 50 juta di debit. Kemudian deposito Bank Arjuna bertambah akibat pembukaan rekening deposito di Bank Bima Surabaya. Jadi bertambah di kredit sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya ini adalah untuk perhitungan bunga. Yang pertama untuk bulan Agustus. Terhitung 20 hari dari tanggal 12 sampai dengan 31 Agustus 2006. Nah, perhitungannya itu adalah 20 per 365 yaitu hari dalam setahun dikalikan dengan 10% yaitu bunganya dan dikalikan 50 juta yaitu nilai nominal dari deposito berjangka. Nah, hasilnya adalah Rp273.973. Nah, jadi jurnal pada tanggal 31 Agustus 2006 yaitu beban bunga deposito bank lain ini bertambah di debit sebesar Rp273.973 dan bunga deposito yang masih harus dibayar itu bertambah di kredit sebesar Rp273.973. Nah, kenapa bunga deposito yang masih harus dibayar ini bertambah di kredit itu? Karena Bank Bima Surabaya ini mempunyai kewajiban untuk membayarkan bunga kepada Bank Arjuna sebagai imbalan gitu, karena telah membuka rekening deposito di Bank Bima Surabaya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah perhitungan bulan September. Nah, terhitung 11 hari dari tanggal 1 sampai dengan 11 September 2006.
Nah, perhitungannya itu sama dengan beban bunga bulan Agustus. Nah, jadi 11 hari per 365 hari atau hari dalam setahun dikalikan dengan 10%, bunganya dikalikan dengan 50 juta, yaitu nilai nominalnya, yaitu sama dengan Rp150.685. Nah, untuk total bunga ini, jadi bulan September dengan bulan Agustus ini ditambahkan sehingga total bunga yang nantinya diterima oleh Bank Arjuna ini adalah Rp424.658. Nah, jadi jurnalnya adalah beban bunga deposito bank lain bertambah Rp150.658 dan bunga deposito yang masih harus dibayarkan itu berkurang di debit sebesar Rp273.973. Nah, giro Bank Arjunanya bertambah di kredit sebesar Rp424.658. Nah, jadi kenapa bunga deposito yang masih harus dibayar ini berkurang di debit? Karena pada tanggal 12 September ini, PT Bank Bima Surabaya ini sudah membayarkan kewajibannya gitu, atau sudah membayarkan beban bunganya pada bulan September dan Agustus kepada Bank Arjuna. Jadi sehingga utang dari Bank Bima Surabaya ini sudah berkurang. Kemudian giro Bank Arjuna bertambah karena menerima gitu total bunga atau pendapatan bunga sebagai imbalan tadi sebesar Rp424.658. Nah, selanjutnya ini adalah transaksi sertifikat deposito bank lain. Nah, jadi sertifikat deposito bank lain ini merupakan simpanan bank ya dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya ini dapat dipindah tangankan atau atas tunjuk. Nah, ini terdapat ilustrasi mengenai sertifikat deposito bank lain. Jadi pada tanggal 5 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membeli 10 lembar sertifikat deposito di Bank Bima Surabaya dengan harga satuan 20 juta, jangka waktunya 2 bulan, 5 Agustus sampai dengan 5 Oktober 2006, dan bunga 10% per tahun. Nah, pembayaran atas pembelian sertifikat deposito ini dilakukan dengan transaksi antar bank melalui rekening giro Bank Indonesia atau clearing. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama menghitung total nominal SD, yaitu 10 lembar dikalikan dengan harga satuannya 20 juta, jadi total nominalnya adalah 200 juta. Dan kemudian menghitung nilai tunai SD, yaitu 200 juta dikalikan dengan 365 hari per tahun, per 365 ditambah 10% bunganya dikalikan dengan 61 hari, yaitu hari dalam 2 bulan. Kemudian hasilnya adalah Rp196.712.476. Dan kemudian menghitung bunga, yaitu 200 juta dikurangi dengan Rp196.712.476. Nah, jadi bunganya itu adalah Rp3.287.524. Dan kemudian untuk jurnalnya, yang pertama giro pada Bank Indonesia di debit berkurang sebesar 196 juta ini, kemudian sertifikat deposito Bank Arjuna di kredit bertambah sebesar 196 juta rupiah. Jadi kenapa giro pada Bank Indonesia? Karena PT Bank Arjuna ini membeli 10 lembar sertifikat deposito ini dengan melalui clearing pada Bank Indonesia. Jadi giro pada Bank Indonesia berkurang sebesar 196 juta rupiah. Dan kemudian sertifikat deposito yang pastinya bertambah akibat Bank Arjuna ini membeli 10 lembar sertifikat deposito di Bank Bima Surabaya. Nah, kemudian yaitu perhitungan saat amortisasi bunga sertifikat deposito tanggal 31 Agustus 2006. Nah, jadi bunga sertifikat deposito yang dibayar di muka ini sudah diketahui dan sudah dihitung tadi sebelumnya, yaitu sebesar Rp3.287.524. Dan kemudian beban bunga sertifikat deposito mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 31 Agustus, yaitu terhitung 27 hari. Perhitungannya adalah 27 per 61 hari dikalikan dengan bunga SD dibayar di muka, yaitu Rp3.287.524. Nah, hasilnya adalah Rp1.455.134. Nah, untuk jurnalnya sendiri, yang pertama beban bunga sertifikat deposito yang pastinya bertambah di debit sebesar Rp1.455.134. Kemudian sertifikat deposito pun juga bertambah di kredit sebesar Rp1.455.000. Selanjutnya terdapat jurnal pada saat amortisasi
bunga sertifikat deposito pada tanggal 30 September 2006, di mana perhitungannya itu bunga sertifikat deposito dibayar di muka sebesar Rp3.287.524 dan beban bunga sertifikat deposito bulan September 2006 yaitu 30 hari, berarti perhitungannya 30 dibagi 61 dikali Rp3.287.524 akan menghasilkan Rp1.616.815. Maka jurnal untuk pembebanan bunga sertifikat deposito, di debitnya itu ada beban bunga sertifikat deposito sebesar Rp1.616.815 dan di kreditnya itu ada sertifikat deposito sebesar Rp1.616.815. Untuk jurnal pencairan sertifikat deposito pada tanggal 5 Oktober 2006, perhitungannya itu bunga sertifikat deposito dibayar di muka sebesar Rp3.287.524 dan beban bunga sertifikat deposito bulan Oktober 2006 yaitu ada 4 hari, berarti 4 dibagi 61 dikali Rp3.287.524 akan menghasilkan Rp215.575. Maka untuk jurnal pembebanan bunga sertifikat depositonya itu, di debitnya itu ada beban bunga sertifikat deposito sebesar Rp215.575 dan sertifikat deposito di kredit sebesar Rp215.575. Dan untuk pencairan sertifikat depositonya itu, di debitnya itu ada sertifikat deposito sebesar Rp200 juta dan di kreditnya itu ada giro pada Bank Indonesia sebesar Rp200 juta, di mana Rp200 juta ini diperoleh dari jumlah saham yang dibeli, yaitu ada 10 lembar sertifikat depositonya dan harganya itu Rp20 juta, maka akan menghasilkan Rp200 juta. Selanjutnya akan dibahas oleh Nadia Pitaloka. Ya, baik, yang berikutnya saya akan membahas terkait transaksi deposit on call bank lain. Transaksi ini dilakukan ketika suatu bank sedang mengalami kekurangan likuiditas atau kekurangan dana, sehingga pinjaman kepada bank lain dalam bentuk deposit on call untuk memenuhi likuiditasnya atau memenuhi kekurangan dananya. Deposit on call merupakan penempatan deposito jangka pendek yang dilakukan antar bank. Bank yang menerima deposit on call dari bank lain, penempatan DOC-nya akan diakui sebagai utang jangka pendek, karena dalam jangka pendek dana tersebut akan dicairkan oleh bank yang melakukan penempatan. Untuk memahami transaksi deposit on call bank lain, akan memahami satu transaksi. Pada tanggal 12 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membuka rekening deposit on call di Bank Bima Surabaya sebesar Rp500 juta, yang dananya berasal dari Bank Arjuna di Bank Bima. Jangka waktu 15 hari dan bunga 10% per tahun. Ini jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2006 ialah giro Bank lain Bank Arjuna pada deposit on call Bank Arjuna sebesar Rp500 juta. Dan untuk jurnal pembebanan bunganya pada tanggal 27 Agustus 2006 ialah beban bunga deposit on call bank lain sebesar Rp2.054.795, deposit on call Bank Arjuna sebesar Rp500 juta pada giro bank lain sebesar Rp502.054.795. Perhitungan bunganya ialah 15 hari, di sini dari tanggal 12 Agustus tadi sampai tanggal 27 Agustus dibagi 365 itu hari dalam 1 tahun dikali 10% bunga per tahunnya dan dikali Rp500 juta penempatan saat pembukaan rekening. Maka hasilnya adalah Rp2.054.795. Lalu yang berikutnya adalah transaksi interbank call money. Kalau tadi deposit on call dilakukan ketika suatu bank mengalami kekurangan dana sehingga dia harus melakukan pinjaman. Nah, untuk transaksi interbank call money di sini kasusnya adalah suatu bank yang mengalami kelebihan dana sehingga bank tersebut harus meminjamkan uangnya kepada pihak bank yang sedang membutuhkan dana. Transaksi ini dilakukan dengan cara pinjaman antar dealer bank dan dicatat melalui rekening giro Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap transaksi interbank call money berpengaruh terhadap saldo rekening giro Bank Indonesia. Untuk memahami transaksi interbank call money, kita akan masuk ke dalam satu ilustrasi. Pada tanggal 16 September 2006, PT Bank Yudhistira menanamkan dananya di Bank Bima dalam bentuk interbank call money sebesar Rp500 juta dengan jangka waktu 20 hari dengan bunga 1% per bulan.
penempatan maupun pembayaran bunga melalui giro pada Bank Indonesia. Jurnal saat penempatan 16 September 2006 yang dibuat oleh Bank Bima adalah giro pada BI pada interbank call money borrowing sebesar 500 juta rupiah. Lalu untuk perhitungan bunganya, untuk 15 hari pertama jatuh pada 30 September 2006, beban bunga interbank call money pada bunga interbank call money masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000, di mana Rp2.500.000 ini didapat dari perhitungan 15 dibagi 30, 15 hari dari tanggal 16 hingga 30 September. 30 adalah jumlah hari pada bulan September, dikali 1% adalah bunga per tahunnya, dan dikali 500 juta rupiah. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Karena tadi 15 harinya sudah dibayarkan di bulan September, 5 hari sisanya dialihkan ke bulan Oktober. Jurnal yang dibuat di Bank Bima Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2006 adalah beban bunga interbank call money sebesar Rp806.452, bunga interbank call money masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000 pada bunga pada BI sebesar Rp3.309.452, di mana Rp806.452 ini didapat dari perhitungan 5 dibagi 31. 5 ini adalah sehari yang dialihkan ke bulan Oktober, dibagi 31 adalah banyaknya hari di bulan Oktober, dikali 1% dikali 500 juta rupiah, hasilnya adalah Rp806.452. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.